mendapatkan kalori defisit. Dan di Mind Slim ini begitu cerdasnya, begitu simpelnya kita untuk mendapatkan kalori defisit tanpa kita mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, kemudian yang terakhir, prinsip terakhir adalah tidak menahan-nahan lapar. Bayangin Bapak Ibu, siapa sih orang yang nggak mau dengan tiga prinsip ini? Nggak perlu diet, nggak perlu menghitung-hitung kalori, nggak perlu nahan-nahan lapar. Ya, pasti Bapak Ibu menginginkan ini semua, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ingat-ingat lagi Bapak Ibu Five Magic Rules, kenapa ini penting dan setiap acara webinar seperti ini akan selalu diingat-ingat kembali bahwa Five Magic Rules ini menjadi sebuah sistem, sistem dasar, ya, the heart of sistemnya dari Mind Slim. Ini adalah, menurut saya ini adalah 5 puzzle yang benar-benar begitu luar biasa yang bisa kita lakukan tanpa ada tekanan apapun, ya. Yang pertama adalah makan pada saat lapar fisik, yang kedua makanlah yang benar-benar diinginkan, makan dengan sadar dan perlahan, yang ketiga, keempat, berhenti makan ketika netral, dan yang terakhir adalah perbanyak jumlah langkah kaki. Ya, ini adalah hal-hal sebenarnya yang kita lakukan tiap hari. Hanya saja kita tidak sadar melakukan ini. Benar ya? Kadang-kadang kita ya makan pada saat lapar fisik, makan pada saat lapar, ya semua orang sepakat bahwa kita pada saat lapar ya kita makan, gitu. Kemudian makan yang benar-benar kita inginkan, ya semua orang pasti ingin makan yang benar-benar diinginkan. Kemudian makan dengan sadar dan perlahan, ya kita makan tiap hari. Hanya saja kita tidak sadar, Bapak Ibu. Ya. Nah, fungsi Mind Slim itu sebenarnya lebih kita mengenal lebih dalam lagi terhadap diri kita. Ya. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa Mind Slim, Mas, Mind Slim itu hanya untuk turun berat badan. No, no, no. Kalau saya katakan bukan hanya itu, Bapak Ibu. Ya, Mind Slim itu kalau menurut saya itu ada the way of life. Kenapa? Karena dengan Mind Slim kita lebih menyadari diri kita lebih dalam, ya, dari hal-hal yang kecil, ya, dari hal-hal kecil dalam konsep tubuh dan makanan akhirnya bisa membesar Bapak Ibu, bahwa kita lebih dalam mengenal diri kita lebih aware dengan diri kita, seperti itu. Oke. Nah, kita bahas satu-satu, ya. Magic rules yang pertama adalah makan pada saat lapar fisik, ya. Untuk mengingat saja, saya akan cepat saja Bapak Ibu di sini, ya. Ya, hargai tubuh, ya, hanya memasukkan makanan pada saat lapar fisik, ya. Gunakan jam tubuh, ya, bukan jam dinding, Bapak Ibu. Cara membedakannya adalah atur ulang termostat tubuh, ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, yang tangan kanan dan tangan kiri ada di solar plexus di antara rongga dada sama rongga perut, ya. Kemudian tangan kanan ada di dada sebelah kiri, ya. Bapak Ibu seperti itu, ya. Dan Bapak Ibu makanlah pada saat lapar, pada saat hungry di sini, di posisi sini, ya. Bapak Ibu makannya di posisi sini, ya, di posisi hungry. Oke. Jangan sampai Bapak Ibu turun ke bawah, apalagi sampai terlalu dalam ke bawah sini, baru Bapak Ibu makan. Karena ini udah jadi starving, ya, seperti itu. Nah, kemudian magic rules kedua adalah makanlah makanan yang benar-benar diinginkan. Ya, semakin kita mendapatkan makanan yang betul-betul kita inginkan, kita semakin mudah untuk menyingkirkan makanan yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu. Nah, itu yang lucunya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya konsep ini adalah kita memberikan kesenangan pada tubuh kita, pada indera perasa kita, pada indera pencecap kita. Ya, dengan begitu sebenarnya ketika kita memberikan kesenangan pada indera-indera kita, ya, pada panca indera kita, maka eh, tubuh kita itu menjadi lebih sensitif sebenarnya. Ya, dan jangan kotori tubuh Anda dengan memasukkan makanan yang tidak kita inginkan. Ya. Kemudian tipsnya adalah selain air putih kita perlakukan Bapak Ibu sebagai makanan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak mengganggu eh, termostat tubuh kita. Nah, ini sebenarnya yang perlu Bapak Ibu catat. Kadang-kadang kita berpikir, ah, saya minum teh nggak pakai gula kok, gitu. Bener nggak pakai gula. Tapi ya, pikiran bawah sadar kita itu akan kacau untuk mendefinisikan bahwa kita ini sedang lapar atau tidak. Seperti itu, ya. Nah, kemudian cara melatihnya adalah dengan food scaling. Bapak Ibu bisa identifikasi, ya, mungkin yang sudah ikut grup terapi, 2 atau 3 makanan yang mana yang Bapak Ibu ingin makan. Dan ini sangat menarik sekali ketika Bapak Ibu lagi datang ke undangan, undangan perkawinan, ya, undangan selamatan. Nah, ini menarik. Bapak Ibu akan dihamparkan berbagai banyak makanan. Tapi dengan Bapak Ibu mengetahui tubuh Bapak Ibu bisa melakukan food scaling, ya. Anda bisa mendefinisikan, saya pingin yang mana sih makanan itu?
ya. Jadi Bapak Ibu hanya masukkan makanan yang benar-benar diinginkan. Kemudian ya magic rules yang ketiga yaitu makan dengan sadar dan perlahan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ya, selama ini banyak orang yang makan hanya sekedar makan, ya. Tapi makannya tidak dalam berkesadaran. Yang menarik adalah ketika kita makan dengan sadar, kita akan memberikan kesempatan tubuh kita untuk mendefinisikan bahwa tubuh kita ini sudah cukup kok makannya. Gitu. Dan perlu Bapak Ibu sadari, dan perlu Bapak Ibu sadari bahwa pada saat Bapak Ibu makan, sebenarnya tidak sebanyak yang Bapak Ibu pikirkan. Yang tidak sebanyak Bapak Ibu lakukan selama ini. Ya, caranya seperti apa? Caranya Bapak Ibu makan dengan sadar dan perlahan. Ya, tipsnya adalah Bapak Ibu bisa meletakkan sendok dan garpu di setiap suapan makanan ke mulut. Ya, jadi setiap Bapak Ibu selesai menyuap makanan, letakkan sendok garpu. Ya, kalau Bapak Ibu makan pakai tangan, ya, saya pribadi suka makan pakai tangan, Bapak Ibu, yaitu dengan 3 jari saja cukup. Oke. Dan caranya adalah six step mindful eating. Bapak Ibu bisa sapa makanannya, kemudian Bapak Ibu identifikasi bagaimana panca indera Bapak Ibu mengenali makanan tersebut, imajinasikan rasanya seperti apa, teksturnya seperti apa, kalau masuk ke mulut seperti apa, bagaimana ada bunyinya, ada kriuknya dan sebagainya, ya. Bapak Ibu rasakan sampai masuk ke dalam lambung, ya. Dan Bapak Ibu lakukan ini sampai telinga Bapak Ibu mendengar semua kerja dari sistem pencernaan Bapak Ibu, terutama di bagian mulut. Oke. Nah, ini adalah magic rules yang ketiga. Kemudian magic rules yang keempat yaitu berhenti makan ketika netral. Ya, ya netral itu adalah kondisi sebelum full dan sebelum comfort atau nyaman. Full itu kenyang Bapak Ibu. Ya, jadi posisi netral di sini. Ya, latihannya juga sama dengan yang pertama tadi, magic rules yang pertama yaitu dengan mengatur ulang termostat tubuh. Hanya saja berkebalikan. Ya, kalau yang tadi tangan kanannya itu di dada, tangan kiri di solar plexus atau di rongga dada dan perut, Bapak Ibu bisa kebalikannya. Ya, tangan kirinya di dada, kemudian di dada bagian sebelah kiri, kemudian tangan kanannya di solar plexus. Ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu konsep main slim, ya, kalau saya bisa gambarkan bahwa Bapak Ibu hanya berkutat dari eh, sini saja. Kalau kita buat siklus bahwa Bapak Ibu hanya makan ataupun hanya makan di kondisi di sini. Begitu Bapak Ibu netral, Bapak Ibu berhenti. Begitu Bapak Ibu lapar, Bapak Ibu makan. Ya, jadi siklusnya hanya di sini Bapak Ibu, ya, netral dan hungry. Kebayang Bapak Ibu hanya melakukan ini dan berat badan Ibu bisa turun. Itu begitu luar biasa, ya. Dan Bapak Ibu jangan menyalahkan diri sendiri ketika Bapak Ibu oh sudah makan ternyata Mas ini kayaknya udah kelebihan deh, ini comfort. Oh Mas sudah ternyata kekenyangan. Nggak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lakukan hal ini di fase lapar netral berikutnya, ya. Jadi tidak ada beban, ya. Jangan salahkan diri Bapak Ibu. Oh kayaknya saya salah deh. Oh kayaknya saya no. Ini adalah pembiasaan Bapak Ibu. Ini adalah konsep bagaimana Bapak Ibu terbiasa dengan hal-hal ini, ya. Membiasakan dengan hal-hal yang nyaman itu pikiran bawah sadar itu akan menerima dengan sendirinya. Oke. Dan kemudian magic rules yang kelima, yang terakhir adalah perbanyak jumlah langkah kaki. Yang tadi yang 1 sampai 4 kita berbicara tentang bagaimana caranya defisit kalori dengan cara yang cerdas, yang cara yang mudah dan menyenangkan. Dan yang magic rules yang terakhir, yang kelima itu adalah bagaimana caranya kita supaya bisa punya defisit kalorinya kita bisa memperbanyak gerak yaitu dengan perbanyak jumlah langkah kaki, ya. Perbanyak jumlah langkah kaki itu ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah langkahnya diperbanyak, ya, bertambah improvement dari hari ke hari. Dan yang kedua langkahnya diperpanjang, ya. Itu sederhana banget. Dan pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, waktu saya beratnya 70 sampai akhirnya sekarang ke 62, yang saya lakukan adalah saya coba bolak-balik di dalam rumah, ya. Saya nggak karena kesibukan saya nggak sempat keluar rumah, tapi saya setiap hari menambahkan jumlah langkah kaki saya, ya, sambil mensugesti diri saya bahwa semakin melangkah semakin bertenaga dan semakin bahagia, ya. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan afirmasi itu, kita serap semua energi positif di sekitar lingkungan kita walaupun hanya di dalam rumah Bapak Ibu, dan itu yang dilakukan.
ya. Kemudian kita juga bisa memilih tangga daripada lift, terutama kalau di kantor ya atau di tempat-tempat umum. Kalau ada tangga, kita lebih baik pilih tangga. Kita tambahkan langkah kaki tiap harinya. Satu lebih banyak, satu lebih banyak, satu lebih banyak. Ya, idealnya berapa persen sih Mas kalau kita menjadi kebiasaan? Idealnya adalah 10 sampai 20% lebih banyak dari hari ini. Seperti itu. Ya, tujuannya apa? Supaya pikiran bawah sadar kita itu bisa menerima. Ya. Ya, jadi latihan di Magic Rules yang kelima itu adalah latihan mindful walking dan sugesti diri. Oke, nah kita masuk Bapak Ibu ke emotional eating, yaitu mood and food connection. Jadi emotional eating apa sih Bapak Ibu? Ada yang masih ingat apa sih itu emotional eating? Nah, itu kita mengkaitkan antara mood dan feeling dengan makanan. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang hari ini Bapak Ibu tidak punya emosi? Pasti nggak ada ya. Semua orang punya emosi, ya. Ada perasaan sedih, ada perasaan marah, ada perasaan kecewa, ada perasaan stres, frustasi, depresi dan sebagainya. Ya, semua mood, semua feeling itu banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Ya, dan emotional eating ini adalah penyebab obesitas nomor satu di dunia. Dan menurut saya segala sesuatu yang terjadi, kenapa kita akhirnya sulit untuk turun berat badan? Kenapa semua diet itu akhirnya gagal? Salah satunya adalah karena emotional eating. Ya, makanan dijadikan pelampiasan Bapak Ibu, ya, atas rasa nyaman atau atas emosi yang terjadi. Masalahnya tiap hari, tiap waktu ada emosi yang muncul Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita beraktivitas, kita punya peristiwa-peristiwa di dalam hidup, ya. Bahkan emotional eating itu terlatih